dalam setiap debat kita akan menyaksikan setiap pasangan calon akan mengemukakan visi dan misi serta argumennya termasuk berkaitan dengan tema pada hari ini. Dan hadirin sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah pemirsa dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan profil Kabupaten Pesisir Selatan dan juga profil KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Sumatera Barat setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Secara administrasi, Pesisir Selatan terbagi atas 15 kecamatan, 182 nagari dan 480 kampung. Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, memanjang dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai 234,2 km. Kabupaten Pesisir Selatan menjadi gerbang masuk wilayah Sumatera Barat yang didukung oleh prasarana baik transportasi darat maupun laut yang memadai seperti Jalan Nasional Padang Bengkulu dan Pelabuhan Panasahan Carocok Painan. Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cenderung terus melaju positif berdampak kepada tingkat kepadatan penduduk. Data Badan Pusat Statistik BPS proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 adalah 463,92 ribu jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil registrasi adalah sebanyak 511,73 ribu jiwa. Sebagian besar penduduk Pesisir Selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, perdagangan, perkebunan, dan pertambangan serta pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu daya tarik terbesar Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah daerah juga menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu fokus pembangunan ekonomi daerah. Mayoritas objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah wisata bahari, karena sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pinggiran pantai. Selain wisata bahari, Kabupaten Pesisir Selatan juga menyuguhkan berbagai wisata alam, wisata sejarah dan objek karya wisata,
seperti Pantai Carocok, Bukit Langkisau, kawasan objek wisata Mande Tarusan, Rumah Gadang Mande Rubiah, konservasi penyu Pulau Gerabak Kecil, dan sejumlah objek wisata lainnya. Tahun 2020 menjadi momentum penting dalam perjalanan sejarah pesta demokrasi pilkada di pesisir selatan. Dengan visi menjadikan penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil, KPU Pesisir Selatan siap melaksanakan pesta demokrasi pilkada 2020. Solid dan dinamis menjadi moto KPU Pesisir Selatan untuk memberikan yang terbaik dalam penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020. Sejumlah tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 pun telah dilalui dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT untuk Pilkada serentak tahun 2020 ini sebanyak 338.912 orang. Berdasarkan DPT tersebut, pemilih terbanyak terdapat di Kecamatan Lenggayang dengan jumlah yang mencapai 41.563 orang. Sementara itu terdapat 1.100 TPS yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah hadirin, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Emal Wahan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 beserta tim kampanye yang kami undang dalam jumlah sangat terbatas sesuai dengan protokol COVID. Yang terhormat Saudara Ketua dan anggota Bawaslu Pesisir Selatan, yang kami muliakan tim penyusun materi debat, Bapak Ibu yang menyaksikan debat ini di mana saja berada. Debat merupakan upaya KPU atau upaya kita bersama untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi pasangan calon kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang baik terhadap seluruh calon, dan dengan demikian masyarakat memiliki referensi yang komprehensif sebelum menentukan pilihan dan datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020 yang akan datang. Visi misi pasangan calon merupakan hal dan dokumen penting bagi daerah, karena dokumen itulah yang dijadikan bersama DPRD nanti untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oleh sebab itu maka saking pentingnya visi misi ini, selain harus ditampilkan di debat, maka naskah visi misi dijadikan syarat pencalonan. Jika naskah ini tidak diserahkan ke KPU, maka calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian Undang-Undang Pilkada juga mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah wajib menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita sudah mengagendakan debat antar pasangan calon. Kami berharap seluruh paslon dapat menyampaikan visi, misi, dan programnya secara baik sehingga masyarakat menentukan penilaiannya pasangan calon mana yang akan dipilih pada hari pemilihan Rabu 9 Desember 2020 yang akan datang. Tentu sekarang kita sudah masuk pada hari ke-47 kampanye. Tinggal 24 hari lagi masa kampanye.
kami yakin pasangan calon sudah masuk ke luar kampung, sudah masuk ke luar nagari, sehingga sudah sangat mengerti bagaimana kondisi masyarakat kita sekarang. Oleh sebab itu, sekali lagi, penampilan Bapak Ibu sekarang, penampilan para calon sekarang, sangat menentukan referensi masyarakat untuk menjatuhkan pilihan pada 9 Desember yang akan datang. Kami sebagai penyelenggara mohon maaf jika dalam penyelenggaraan debat ada yang tidak pada tempatnya, dan kami berterima kasih atas partisipasi segala pihak atas terselenggaranya debat kita pada siang hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan undang para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Dan inilah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 nomor urut 1. Pasangan calon Bupati nomor urut 1, nama Haji Hendra Joni SH.MH. Tempat tanggal lahir Padang 8 November 1961. Riwayat pekerjaan Kanit TIK Polri tahun 2003. Kasat 2 PSY Dit Narkoba Polres Metro Jaya tahun 2006. Kasat Narkoba Polres Metro Jaya Jakarta Selatan tahun 2011. Kanit 2 Subdit 5 Bareskrim Narkoba tahun 2011. Bupati Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Riwayat organisasi Ketua Dewan Pakar Iqbal Jakarta, Ketua Dewan Penasehat Minyak Mamak Banda 10. Pasangan calon Wakil Bupati nomor urut 1, nama Hamdanus Esfil I MSI. Tempat tanggal lahir Bunga Pasang 1 April 1980. Riwayat pekerjaan tenaga ahli DPR RI tahun 2004, tenaga ahli Bappenas tahun 2008, tenaga ahli DPD RI tahun 2009, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Riwayat organisasi Ketua DPP KNPI Bidang Dalam Negeri DPP KNPI tahun 2011. Anggota Bapilu DPP PKS tahun 2015. Baik hadirin, selanjutnya kita akan panggilkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 nomor urut 2. Pasangan calon Bupati nomor urut 2, nama Dr. Andos Rusma Yul Anwar MPD. Tempat tanggal lahir Painan 30 Juli 1963. Riwayat pekerjaan Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan tahun 2019-2016. Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Riwayat organisasi Ketua Yayasan Pembina SMK Painan, Pengurus WUSU Pesisir Selatan, Ketua DPC Partai Gerindra Pesisir Selatan. Pasangan calon Wakil Bupati nomor urut 2, nama APT Rudi Haryansyah SSI. Tempat tanggal lahir Tapan 2 Juli 1982. Riwayat pekerjaan Quality Control PT Pertiwi Agung tahun 2013-2014. Store Manager PT Hero Supermarket tahun 2017-2019. Kepala Wilayah PT Kimia Farma tahun 2010-2020. Ya, selanjutnya kita akan langsung panggilkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 nomor urut 3. Pasangan calon Bupati nomor urut 3, nama
Dedi Rahmanto Putra SIP. Tempat tanggal lahir Tapan 13 Juli 1980. Riwayat pekerjaan staf khusus Direksi PT Kumala Wandira tahun 2011-2013. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014-2019. Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2024. Riwayat organisasi Wakil Ketua Kosgoro Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. Bendahara Umum AMPI Sumatera Barat tahun 2012-2013. Wakil Ketua Provinsi KMPI Sumatera Barat tahun 2007-2009. Pasangan calon Wakil Bupati nomor urut 3. Nama Arfiano Frajab SE. Tempat tanggal lahir Pesisir Selatan 12 Februari 1967. Riwayat pekerjaan Manajer Pemasaran PT Prima Sakti. Owner CV Karunia Mitra Distrindo. Owner CV Putra Salido. Owner PT Anugrah Tigo Sapilin. Riwayat organisasi Bendahara Partai Berkarya tahun 2017-2020. Ketua DNP 3T Sumbar tahun 2020-2025. Dan inilah 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Pemirsa, debat publik kali ini akan dipandu oleh seorang moderator. Dan berikut adalah moderator debat kita pada hari ini. Moderator debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Nama Didi Rahmadi SOS MA. Tempat tanggal lahir Belawan 1 Januari 1982. Pendidikan terakhir Magister S2 Ilmu Politik Aligarh Muslim University India tahun 2013. Pekerjaan staf pengajar jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas tahun 2014 hingga sekarang. Dosen tetap Prodi Ilmu Politik Visipol UMSB tahun 2019 hingga sekarang. Konsultan pada Pusat Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Andalas tahun 2013-2016. Pengalaman organisasi dan pekerjaan. Kepala Bidang Internal PPI India tahun 2012-2013. Anggota alumni PPI Dunia tahun 2014 hingga sekarang. Relawan Serikat Petani Indonesia Sumatera Barat tahun 2019 hingga sekarang. Direktur Daulat Institut tahun 2017 hingga sekarang. Prestasi The Best Traditional Dance Group at Cultural Festival Abu India tahun 2011. Putusan PPI India dalam SI PPI Dunia tahun 2012. Kader Bangsa Fellowship Program tahun 2017. Alumni Sekolah Kebangsaan dan Kebudayaan Ma'arif Institut tahun 2018. Fellowship Sekolah Agraria Kritis IRC Unpad tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, inilah debat perdana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Saya Didi Rahmadi selaku moderator debat siang hari ini bertugas memandu acara debat kita sekaligus menyampaikan pertanyaan yang telah disusun oleh tim perumus yang dibentuk oleh KPUD Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk tema debat perdana ini adalah pemerintah, pelayanan publik, dan kebangsaan. Baik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tim perumus materi debat kita. Ya, ada 6 sebenarnya panelis untuk tim debat kita, tapi hanya bisa hadir 2 orang. Yang pertama, Dr. Reno Fernandes SPD MPD. Baik, terima kasih. Firman Sakri Pribadi SEME. Baik, terima kasih. Selanjutnya marilah kita simak tata tertib debat untuk para pasangan calon.
Tata tertib debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati pesisir selatan pemilihan tahun 2020. Tata tertib untuk pasangan calon. Pasangan calon menempati tempat yang disediakan panitia sesuai peruntukannya. Pasangan calon menaiki panggung dan menempati podium setelah dipersilakan oleh moderator. Pasangan calon memberikan jawaban atau pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Pasangan calon memberikan jawaban atau pertanyaan sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan oleh moderator. Pasangan calon memberikan jawaban atau pertanyaan sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan oleh moderator. Jawaban atau pertanyaan yang disampaikan tidak boleh mengandung hal-hal yang berbau sara atau menyerang pribadi pasangan calon lainnya. Pendukung dan tamu undangan. Undangan diperbolehkan masuk ke ruangan debat setelah menunjukkan undangan dan mendapatkan tanda pengenal dari panitia. Khusus bagi wartawan, selain menunjukkan undangan, juga diperkenankan masuk dengan menunjukkan identitas kewartawanannya atau kartu pers. Undangan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh panitia. Undangan tidak diperbolehkan membawa benda tajam dan benda berbahaya lainnya. Tim kampanye atau tamu tidak boleh bertepuk tangan atau mengucapkan yel-yel kecuali atas permintaan moderator. Tim kampanye atau tamu selama debat berlangsung dilarang mengambil foto atau merekam video dengan mendekati panggung debat. Tim kampanye atau tamu dilarang merokok, mendekati area debat atau melakukan sesuatu yang dapat mengganggu jalannya debat. Atas permintaan moderator atau panitia, pihak kepolisian menertibkan pendukung atau tamu yang tidak mematuhi tata tertib dengan membawa yang bersangkutan keluar ruang debat setelah terlebih dahulu mendapat peringatan dari moderator atau panitia. Baik, itulah tata tertib debat kita pada siang hari ini. Para pemirsa, debat publik ini juga dapat Anda saksikan dalam kanal digital TPRI di www.tprisumbar.co.id, di Facebook TPRI Sumbar, dan YouTube channel TPRI Sumatera Barat. Baik, sebelum kita mulai sesi debat pertama, kita saksikan terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Sanak sadaya, ingat Rabu 9 Desember 2020 kita memilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan. Ayo Joblos, datang ke TPS mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia. Stop golput, gunakan hak pilih bersama. Selalu di sana, tentukan masa depan Kabupaten Pesisir Selatan. Patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak minimal 1 meter. Memilih berdaulat negara kuat. Tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 menjadi tantangan baru bagi kita yang memiliki mobilitas tinggi. Disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci meminimalisir risiko penularan COVID-19. Mengingatkan satu sama lain terkadang perlu demi terjaganya kesehatan bersama. Namun, di tengah aktivitas dengan orang-orang terdekat, ada kalanya kita lupa. Woi, pakai dulu maskernya. Mengenakan masker, menjaga jarak, dan berolahraga diperlukan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Menjaga dan mencegah, bersama kita bisa. Baik, kita kembali pada debat paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Debat ini juga dapat Anda saksikan di kanal digital TPRI di www.tprisumbar.co.id
dan juga bisa Anda saksikan di Facebooknya TPRI Sumatera Barat dan juga di YouTube channel TPRI Sumatera Barat. Kita masuk pada segmen pertama, Bapak-Bapak sekalian, yaitu penyampaian visi misi. Untuk sesi pertama, para paslon diminta menyampaikan visi misinya dalam waktu 3 menit. Saya akan berikan kesempatan untuk pertama ini kepada paslon nomor urut 1. Siapa? 3 menit, waktu dihitung ketika Anda berbicara. Silakan, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati KPU Kabupaten Pesisir Selatan beserta rombongan, kemudian moderator, panelis, paslon 2 dan 3. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan visi misi saya. Bersama saya calon bupati dan wakil bupati saya Hamdanus menyampaikan visi misi ke depan, 5 tahun ke depan untuk pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama, visi saya mandiri, unggul, agamis, dan sejahtera. Kemudian di situ 5 misi yang saya kembangkan. Yang pertama, sumber daya SDM yang tangguh dan berdaya saing. Di situ akan saya sampaikan kita sudah kerjasama dengan UMP. Selama ini Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada universitas negeri di Pesisir Selatan, sekarang sudah ada UMP. Ya. Kemudian berikutnya kita akan berikan beasiswa SD, SMP, SMA sampai S1, S2. Nanti kita beasiswa tiap tahun, kemudian bahkan kita sekolahkan. Yang pintar-pintar akan kita kesuakan ke luar negeri. Yang kemudian Kementerian Ekonomi, yang kedua peningkatan nilai tambah sumber daya alam kita. Pesisir Selatan sangat luar biasa potensinya. Banyak itu adu durian, jengkol, kemudian jagung, padi, gambir, termasuk sumber daya lainnya itu dikelola nanti oleh masyarakat semuanya. Yang ketiga visi misi saya adalah peningkatan pelayanan publik. Di situ nanti ke depan saya akan membangun pembangunan rumah sakit, pembangunan stadion, akan membangun mall pelayanan di situ, semua sentra-sentra ekonomi masyarakat. Ya, kita beri jalan nanti sentra-sentra irigasi perdesaan, nanti kita bangun di situ, nanti semua pasar-pasar kita lanjutkan semua, kemudian puskesmas kita lanjutkan pembangunan di semua di situ. Kemudian di samping itu, yang keempat visi misi saya, tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama tata kelola pemerintahan yang baik, yang pertama disiplin aparatur negara. Yang kedua adalah keterbukaan, transparan. Kemudian 3, pemerintah bernilai IT. Kemudian memberikan TPP. Pelayanan baik, KTP, kemudian mall pelayanan, nanti akan itu. Semua ini sudah teruji. Selama 4 tahun setengah, saya sebagai Bupati Pesisir Selatan, ini sudah teruji, WTP 5 kali murni. Pelayanan publik nomor 1 2 kali di Sumatera Barat. Penilaian kabupaten, sakit, itu nilainya B, bahkan kita nilai A. Kemudian berikutnya pengawasan kita level 3. Waktunya sudah habis, Pak. Baik, sekarang kita menuju, silakan duduk kembali, Pak. Baik, kita menuju ke paslon nomor urut 2 dalam waktu 3 menit. Siap-siap, Pak. Silahkan Anda menyampaikan visi misinya. Waktu dihitung ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ketua KPU yang kami hormati, kemudian para hadirin dan panelis. Nah, kami berdua setelah mencermati kondisi pandemi 2019 ini, maka kami berdua merumuskan visi kami adalah mewujudkan pesisir selatan yang lebih sejahtera, maju, bermartabat, didukung oleh pemerintahan yang akuntabel dan profesionalitas. Untuk mewujudkan itu, kami berdua bersepakat menuangkannya di dalam 9 program
pokok pengabdian kami. Yang diantaranya itu akan mengatur tentang pelaksanaan pendidikan ke depan. Mencermati situasi pandemi COVID 2019 dengan beban masyarakat yang begitu berat, maka visi kami ke depan juga membebaskan persoalan-persoalan yang membelit di sekitar sulitnya orang tua membiayai pendidikan. Selain itu, visi yang 9 itu kami tuangkan lagi ke dalam bentuk perbaikan ekonomi kemasyarakatan. Untuk itu, kami meluncurkan program Nagari Bergerak Pesisir Selatan Ranca. Basisnya adalah ekonomi pemberdayaan kepada masyarakat. Untuk itu, dalam implementasi ke depan untuk Nagari Bergerak Pesisir Ranca, maka setiap nagari itu akan kami gulirkan bantuan sebesar 1 miliar per tahun dan dipergunakan untuk menggairahkan ekonomi pedesaan. Ketiga, hal yang akan kami lakukan adalah persoalan kesehatan. Titik berat kami memang ada di 3 hal itu, karena ketiga-tiganya harus kami ambil, mengingat itulah yang bisa kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan visi yang kami usung ini nanti akan memberi manfaat secara nyata kepada masyarakat pesisir selatan. Dan dalam implementasi ke depan, nanti kita juga akan mengaktifkan semua peran-peran pemuda dalam bentuk menyediakan lapangan-lapangan kerja baru dengan memanfaatkan teknologi digital. Baik, waktunya sudah habis, silakan duduk kembali. Kita sekarang menuju kepada paslon nomor urut 3. Sama seperti sebelumnya, silahkan sampaikan visi misi Anda dalam waktu 3 menit. Waktu dihitung ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati paslon urut 1 dan 2 beserta seluruh tim dan pemeriksa TPRI yang berada di seluruh wilayah Sumatera Barat. Baiklah, kami pasangan nomor urut 03 didukung oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, PKB, PDIP, dan Partai Hanura mempunyai misi dan visi dalam pembangunan pesisir selatan. Adapun visi dari kami adalah untuk mewujudkan pesisir selatan yang maju, merata, dan sejahtera. Untuk itu, visi kami ini kami tuangkan ke dalam 5 misi sesuai dengan RPJP Kabupaten Pesisir Selatan. Pertama, kami ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua, meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pengetahuan dan teknologi. 3, melaksanakan pembangunan daerah yang merata berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi masyarakat. Keempat, meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat tani, nelayan, pedagang, sektor UMKM, kelompok kreatif, pemuda dan kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat lainnya. Yang kelima, memberikan pelayanan publik, kesehatan, keagamaan yang terjangkau dan profesional. Untuk itu, kami menuangkan lagi turunan dari visi dan misi ini ke dalam beberapa alasan memilih kami. Pertama, insya Allah kami merakyat dan memiliki jaringan yang cukup untuk memimpin Kabupaten Pesisir Selatan, bersih dan belum pernah terlibat kasus hukum. 3, berkomitmen terhadap perbaikan kualitas pendidikan, berkomitmen terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur, berkomitmen terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang keenam, ini yang menarik, kami punya komitmen terhadap peningkatan penyediaan bantuan sosial, karena terkait dengan wabah COVID yang melanda sendi-sendi kehidupan kita, termasuk di Indonesia dan kita di pesisir selatan, tentu masyarakat sangat membutuhkan bantuan-bantuan sosial ini. Kami berencana jika amanah ini kami terima, kami akan melanjutkan pemberian BLT yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 7, kami berkomitmen memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh ASN, tidak berdasarkan kedekatan daerah, tidak berdasarkan kedekatan politik,
tetapi berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan kesempatan itu harus adil, merata untuk seluruh ASN yang ada. Jadi dalam pada itu, tentu semua yang kami susun ini tidak akan bermanfaat jika tidak didukung oleh stakeholder yang ada, sehingga pasangan nomor urut 3 ini membuka seluruh jaringan komunikasi, saluran komunikasi untuk bisa bersama-sama membangun Kabupaten Pesisir Selatan. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih banyak pada para masing-masing pasangan calon. Para hadirin dan pemirsa, selanjutnya kita akan segera menuju pada segmen kedua. Namun sebelumnya kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Sanak Sadodo, ingat Rabu 9 Desember 2020 kita memilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan. Ayo nyoblos, datang ke TPS mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Stop golput, gunakan hak pilih bersama. Selalu di sana, tentukan masa depan Kabupaten Pesisir Selatan. Patuhi protokol kesehatan. Pakai masker dan jaga jarak minimal 1 meter. Memilih berdaulat negara kuat. Baik, pemirsa, kita masih dalam acara debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Kita akan masuk segmen kedua atau sesi kedua, yaitu pendalaman visi misi Bapak sekalian. Subtema kita hari ini tentang tata kelola pemerintahan. Berbeda dengan segmen pertama, pada segmen kedua ini para paslon diminta untuk memilih salah satu amplop, nanti sudah disediakan, yang berisi pertanyaan. Dalam waktu 2 menit, paslon diminta untuk memberikan jawabannya. Selanjutnya, paslon lain diberikan kesempatan selama 1 menit untuk memberikan tanggapan atas jawaban paslon tersebut. Baik, untuk kesempatan ini kita ke paslon nomor 2. Siap-siap. Saya akan ambilkan terlebih dahulu amplopnya. Oke, di tangan saya ada 2. Ya, ada 2. Silakan, Bapak mau pilih yang mana, A atau B? Yang baik. Yang kanan. B ya. Oke, yang B kita letakkan di sini. Baik, saya buka, saya bacakan. Baik, disimak ya Pak. Salah satu rencana aksi dalam rangka melaksanakan misi paslon nomor urut 2 untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan
adalah melakukan pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK 2019 yang dirilis oleh BPS, capaian perilaku anti korupsi di level masyarakat dan aparatur pemerintahan masih jauh dari target, yaitu 3,7 poin, yang sebenarnya targetnya 4 poin. Bagaimana strategi pencegahan korupsi dan pungutan liar yang akan paslon lakukan, terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik? Oke Pak, waktunya 2 menit. Oke. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Upaya yang akan kami lakukan berdua dalam tata kelola pemerintahan untuk mengurangi korupsi, yang pertama adalah mengurangi tatap muka dalam setiap proses-proses yang berhubungan ke arah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan memanfaatkan semua kemampuan teknologi digital agar ke depannya semua proses-proses itu betul-betul melalui katakanlah internet seperti itu, sehingga semua proses itu bisa dilakukan dari rumah, kemudian juga diproses di sistem pelayanan terpadu. Nah nanti juga outputnya diterima kembali di rumah. Kira-kira seperti itu. Kemudian mungkin ke depan kita juga harus berpikir bahwa untuk mengurangi itu, mungkin salah satu bentuk transaksi tunai itu harus kita batasi lagi. Kita mungkin juga akan berpikir bagaimana pembayaran tunai kita ganti dalam bentuk e-money. Barangkali demikian, silakan tambah. Rudi Hariansa. Prinsip dasar dari transparansi ini adalah pengurangan tatap muka. Jadi ke depan tentu aplikasi dalam proses pengurusan perizinan seluruh hal-hal yang terkait di dalam pemerintahan pesisir selatan ini akan kita genjot. Tahap utama yang pertama yang akan kita terapkan itu adalah pemerataan akses internet di seluruh negeri, Pak. Karena tadi tagline kita adalah masyarakat bisa melakukan pengurusan izin bahkan dari rumah dan dari dapur pun. Itu tahap pertama yang harus kita buka adalah membukakan akses internet seluruh pelosok negeri pesisir selatan. Harapan ke depan masyarakat itu tidak perlu direpotkan harus datang ke PTSP untuk proses pengurusan. Dan begitu pun terkait pembayaran kita lakukan melalui e-money ataupun uang-uang digital lainnya yang akan kita kelola melalui perbankan. Mungkin seperti itu. Baik, waktunya habis. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 3 untuk memberikan tanggapannya kepada jawaban paslon nomor 2. Baik, waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, ringkas saja terkait dengan isu korupsi dan bagaimana tindakan pencegahan dari tindak perilaku korupsi. Saya ingin tahu pandangan paslon nomor 2. Bagaimana pendapat saudara soal korupsi yang sudah menjadi suatu hal yang hampir membudaya di kehidupan masyarakat kita. Kemudian coba jelaskan bagaimana upaya konkretnya. Kalau sekedar mengurangi tatap muka, sekarang dengan teknologi pun orang bisa melakukan transfer. Orang tidak perlu bertatap muka untuk melakukan itu. Tolong saudara kaitkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi, apa contohnya yang disebut dengan pencegahan yang sehingga bisa mengurangi upaya suatu pemerintahan atau badan hukum ataupun perusahaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Saya kira itu yang ingin saya tanyakan. Tentu tahap pertama yang akan... Baik, kita tidak dalam sesi tanya jawab, hanya tanggapan saja. Baik, tanggapan. Baik, saya ingatkan kembali. Jadi para pasangan calon hanya memberikan tanggapan dari komentar dari pasangan calon yang mendapatkan lembar pertanyaan. Jadi bukan sesi tanya jawab. Nanti kita pada sesi 5 akan ada sesi tanya jawab. Baik, ya silakan kita ke pasangan calon nomor urut 1. Siapa? Untuk memberikan tanggapannya kepada jawaban paslon nomor 2, waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Jadi untuk tanggapan dari paslon nomor 2, apa-apa yang disampaikan memberantas korupsi selama ini di Kabupaten Pesisir Selatan ini sudah saya lakukan semua. Jadi tidak ada lagi semua transaksi dengan elektronik, jadi bisa. Itu salah satu untuk pencegahan korupsi, jadi nggak ada lagi berhadapan.
disitulah pemerintahan yang baik. Selama 4 tahun setengah saya WTP 5 kali murni. Di situ tata kelola yang baik, karena saya selalu menyampaikan biasa belum tentu benar. Kalau benar lanjutkan, kalau tidak benar hentikan semua. Disitulah bekerja dengan baik pemerintah itu, kemudian dikasih TPP, jangan saudara macam-macam. Ini uang negara yang harus saudara semua laksanakan untuk kepentingan pembangunan dan rakyat Kabupaten Selatan. Jadi apa-apa yang disampaikan paslon nomor 1, nomor 2 tadi, tentu ini sudah saya lakukan semua di situ semua. Maka di situ terjadilah tata kelola pemerintah yang baik selama kepemimpinan saya di Kabupaten Selatan. Terima kasih. Baik, ada 2 detik lagi. Ya, baik. Waktunya sudah habis. Beri aplaus dulu kepada masing-masing pasangan calon. Terima kasih. Sekarang kita menuju kepada paslon nomor 3 untuk memilih amplop yang telah tersedia ini. Sebentar, Pak. Oke, di tangan saya ada 2 amplop. Ya. Ada, saya ganti. Ada di tangan saya kanan A dan B. Silakan, Pak. Pilih yang mana? B. B, baik. B, ya. Baik, perhatikan. Berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi 2019 yang dirilis BPS, sebanyak 30,89% masyarakat menganggap bahwa sikap memberi uang, barang, fasilitas kepada aparat pemerintah dalam mempercepat urusan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, SKTM, dan lain-lainnya sebagai hal yang wajar. Sehubungan dengan itu, dalam misi paslon nomor urut 3 yang diusung, jelaskan bahwa pelayanan publik harus dilakukan secara profesional oleh aparatur pemerintah daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon mewujudkan aparatur pemerintah yang berintegritas, profesional, dan menolak praktik pemberian uang, barang dalam pelaksanaan pelayanan publik? Baik, mulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Sebenarnya Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009 sudah disahkan ketika era pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Di dalam pelayanan publik, untuk mengurangi resiko terjadinya suap, terjadinya titipan uang dan lain-lain, itu mesti jelas dasar hukumnya, persyaratannya, akuntabilitasnya, kemudian juga jelas berapa lama waktu dan berapa biayanya yang harus disebutkan, dituliskan di dinding sebenarnya. Itu berlaku untuk pemerintah, BUMN, BUMD, dan juga pihak swasta. Tapi persoalannya yang terjadi di tempat kita, memang niat baik itu sudah, saya akui itu. Saya tidak bisa nafikan seluruh pasangan kepala daerah ataupun kepala daerah sebelumnya sudah mempraktekkan itu. Tetapi ada satu persoalan. Persoalannya adalah kebiasaan masyarakat memberi ini kadang-kadang sudah membudaya. Ketika kita mengurus izin, kemudian diselesaikan, tidak memberi itu tidak enak. Ini budaya kita yang akan kita diskusikan di lain waktu. Tetapi yang jadi persoalan adalah mental dari aparatur yang melayani. Mereka selalu bilang, Bu, ini berapa biayanya? Terserah mau dikasih berapa. Tapi kalau saya kasih Rp1.000, kelihatan kerut mukanya. Yang benar itu adalah kita tegaskan berapa biayanya, berapa proses lama waktu mengurus, dan kita camkan kepada aparaturnya tidak menerima bayaran Rp1 pun. Nah, ini yang menjadi persoalan terjadinya titipan uang atau pelicin uang dan segala macamnya. Sebagai salah satu contoh, tindakan ini walaupun kecil nilainya, karena substansi dari korupsi adalah memberikan atau menerima yang bukan hak. Kalau dikatakan misalnya memperkaya satu pihak dengan kebijakan, itu yang mesti kita luruskan dengan beberapa peraturan untuk melengkapi turunan dari Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, waktunya masih tersisa 2 detik lagi. Baik, waktunya selesai. Kita persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan kepada jawaban paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit, Pak. Dimulai, silakan. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan kepada saudara calon paslon 3. Dari yang disampaikan tadi saya belum
mendapatkan gambaran yang lebih jelas, terutama terkait dengan mungkin posisi saudara sebagai anggota DPRD periode ini maupun sebagai ketua DPRD pada periode yang lalu, apa yang sudah dilakukan secara kelembagaan mungkin oleh lembaga DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, kemudian apa mungkin kendala-kendala yang dan apa yang sudah diusahakan dengan pemerintah kabupaten, mungkin semacam membuat peraturan daerah terkait ini. Nah, upaya-upaya seperti ini yang mungkin ingin kami gali. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waktunya 6 detik. Ada yang ingin ditambahin? Baik, cukup. Ya, waktunya habis. Kita ke paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan kepada jawaban paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda bicara. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 03, kalau dalam tataran idealnya memang seperti itu. Tetapi secara realita di lapangan.